Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Maka marilah kita untuk bermanfaat, kita akan menginjak pelajaran berikutnya tentang akhlak ya. Maka kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Marilah kita buka pelajaran akidah akhlak, yaitu halaman 15 sampai pada halaman 16 tentang akhlak terpuji, melanjutkan pelajaran yang lalu. Dalam pelajaran yang lalu kita mempelajari tentang tawakal. Kita sudah memahami tentang tawakal, dan kita harus melaksanakan sifat tawakal itu. Maka selanjutnya kita akan menginjak pada pelajaran berikutnya, yaitu qanaah. Qanaah itu anak-anak sekalian, kalau menurut bahasa Jawa ya, orang-orang mengatakan qanaah itu teriman ya, anak yang teriman, tidak selalu protes, tidak selalu ingin yang tidak dicapai, ngoyo. Nah, itu tidak qanaah namanya. Jadi qanaah bahasa Jawanya nerimo atau teriman. Nah, ini ada definisi qanaah di dalam pelajaran ini. Qanaah ialah sifat qanaah adalah sikap rela menerima atau merasa cukup dengan apa yang didapatkan. Ini jadi kalau kita sudah berusaha terus ya, kemarin itu tawakal, kita harus berusaha. Setelah berusaha kita pasrahkan kepada Allah, disertai. Jadi kemarin tawakal itu disertai doa ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberhasilan. Kalau sudah diberikan oleh Allah hasilnya, apapun yang diberikan oleh Allah, kita tidak usah ngersulo, tidak usah geremeng, tidak puas. Apa yang diberikan oleh Allah kita terima dengan senang hati. Itu namanya qanaah. Kita telah mendengar ada pepatah. Ini kalau kamu bisa ya, kamu boleh tulisan ini ya, peribahasa Arab ini kamu tulis di kertas yang baik, boleh diwarnai, boleh dihiasi, supaya kamu bisa mengingat-ingat bahwa ada pepatah yang mengatakan al-qanaatu kanzun la yafna. Ya, ditulis, boleh nanti kamu dengan pensil yang berwarna terus ditempelkan di tembok ya. Nah, boleh nanti kalau ketemu saya lihat nanti yang bisa nulis yang baik sekali, pedoman bahwa kita harus mempunyai sifat qanaah, yang artinya qanaah itu sifat qanaah itu ibarat harta simpanan yang tidak pernah rusak. Jadi orang yang teriman, orang yang selalu menerima pemberian Allah, orang yang tidak pernah ngersulo, orang yang tidak pernah menuntut,
ini berarti dia itu mempunyai simpanan harta yang banyak sekali. Berarti mereka itu adalah orang yang kaya raya di sisi Allah. Itu adalah imbalan dari Allah bagi orang yang qanaah. Selanjutnya anak-anak sekalian ya, kenapa sih kita harus menjadi orang yang qanaah? Ini ada manfaatnya ya, ada manfaatnya qanaah, ada gunanya, ada hikmahnya. Hikmah itu manfaatnya atau gunanya ya, yang biasanya kita tidak merasa tapi terasa ya. Ini termasuk manfaat memiliki sifat qanaah adalah nomor 1. Coba dibaca itu. Hati menjadi tenang dan tentram. Ya sudah, tenang hatinya, tentram, karena kita sudah tidak menginginkan yang bukan milik kita. Kita tidak ngoyo untuk mencapai apa yang tidak kita peroleh. Nah, akhirnya kita tenang ya, tenang. Yang nomor 2, terhindar dari sifat malas dan menggantungkan diri. Itu sama dengan tawakal kemarin itu. Jadi supaya tidak malas. Artinya kalau sudah berusaha diserahkan kepada Allah dan kita tetap berusaha ya, tetap berusaha. Bukankah berarti qanaah itu terus menyerah bongkoan wis pokoknya gak ada lapo-lapo wis hidup berhasil, itu tidak bisa. Jadi ada hubungannya berusaha, tawakal, qanaah, dan jangan lupa doa. Jadi supaya kita tidak merasa malas dan menggantungkan diri ya, menggantungkan diri kepada orang lain. Yang ketiga, terhindar dari sifat tomak dan serakah. Apa tomak? Tomak itu artinya menginginkan milik orang. Ya hampir sama tomak dengan serakah itu. Menginginkan milik orang. Ya. Jadi orang mempunyai harta yang lebih banyak dari kita. Kalau orang itu qanaah, maka kita menerima, oh iya enggak apa-apa, saya diberikan oleh Allah sekian, orang itu sekian. Nah, kalau jenenge tomak ya, serakah, itu terus dia menginginkan, akhirnya terjadi sifat hasud, iri. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi hikmahnya qanaah adalah supaya kita tidak terkena sifat tomak dan serakah itu. Selanjutnya hikmah dari qanaah adalah yang nomor 4, terhindar dari perasaan khawatir akan kekurangan. Ini jadi kalau orang itu serakah, tomak, ingin yang tidak dicapai, yang ya ngoyo, maka dia akan khawatir terus ya, khawatir kurang aja. Tapi kalau kita punya sifat qanaah, sifat yang khawatir kekurangan itu akan terhindar atau tidak kita miliki, sehingga kita tenang hati kita seperti yang diterangkan di atas tadi. Yang nomor 5, terhindar dari sifat sombong. Oh, ini orang itu kalau tidak punya sifat qanaah terus sombong. Sombong itu apa? Sombong itu yang merasa dirinya paling baik, paling kaya, paling pinter. Nah, itu kalau sifat qanaah itu menghindari sifat itu. Jadi kita kalau punya sifat qanaah, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu lawan dari sifat sombong. Jadi tidak merasa paling bagus di antara yang lain. Yang keenam,
menumbuhkan sifat optimis. Optimis itu apa? Optimis itu ya apa namanya? Optimis itu ya punya cita-cita, kita pasti berhasil, itu namanya optimis. Yang lawannya pesimis. Ini pesimis itu ya wis gak usah sinau, apa serahno wae, aku terima wae. Ini bukan itu. Tapi optimis itu kita harus giat supaya tercapai apa yang kita cita-citakan, maka kita harus selalu optimis itu tadi. Nah, itu apa namanya, hikmah dari qanaah. Selanjutnya, nah ini kita akan kedua ya. Jadi yang kedua lanjutannya di halaman berikutnya yaitu taubah. Taubah itu bahasa Jawanya tobat ya. Tobat. Apa tobat itu? Apa taubah itu? Taubah adalah meninggalkan dosa dan menyesali perbuatan buruknya serta bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Ini tobat namanya. Jadi cara Jawa nih tobat kapok. Kapok gak ilok, gak ngelakoni maneh. Lah itu namanya tobat cara Jawa nih ya. Nih orang tua-tua kalau mengatakan kapok gak ilok. Kapok gak ilok itu artinya wis kapok, wis gak bakal ngelakoni maneh. Itu definisi dari tobat. Orang disuruh tobat itu karena dia itu pernah melakukan dosa ya. Tapi pasti semua manusia pasti pernah melakukan dosa, melakukan kesalahan ya. Anak-anak juga pernah melakukan kesalahan, baik itu kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada orang tua, kesalahan kepada guru, kesalahan kepada teman, kepada siapa saja, itu pasti terjadi. Kalau kita merasa bahwa kita pernah melakukan kesalahan, jangan ditunda-tunda tobatnya, jangan ditunda-tunda minta ampunnya, dan harus langsung berniat untuk menghentikannya dan berniat tidak mengulanginya. Anak-anak sekalian, kamu tahu bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang tidak pernah berdosa. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa, tidak seperti kita sebentar-sebentar melakukan dosa ya. Nah, tapi pada Nabi Muhammad itu selamanya tidak pernah berdosa. Tapi Nabi Muhammad itu juga melakukan tobat ya. Melakukan tobat ya seperti pada sabdanya ini ya, kamu semak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Rasulullah bersabda, demi Allah, saya selalu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dengan beristighfar sebanyak 70 kali setiap hari, bahkan lebih dari 70 kali. Nah, sedangkan Rasulullah saja yang tidak pernah melakukan dosa, beliau tetap bertobat dan beristighfar kepada Allah. Oleh karena itu, kita semua yang pasti melakukan dosa, yang seperti saya katakan tadi, baik kepada siapapun, maka kita harus menyegerakan tobat, menyegerakan minta maaf, dan menyegerakan minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Anak-anak sekalian, selanjutnya kenapa kita harus bertobat? Nah, ini ada manfaatnya.
Anak sekalian, hikmah dari tobat atau manfaat dari tobat. 1. Hati menjadi tentram dan tenang. Ya, sama dengan tadi. 2. Akan disayang oleh Allah. 3. Akan selalu mendapat petunjuk. Yang nomor 4, akan selalu mendapat pertolongan dari Allah. Dan yang kelima, doanya dikabulkan. Ini semua adalah manfaat bertaubat. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang selalu bertobat kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.